Ya, kali ini sesi remote ya. Jadi kita akan konfigurasi sekaligus mereview di materi sebelumnya. Nah, silakan dikonfigurasi saja sama Mas Leo langsung supaya Mikrotik terhubung ke internet pakai feature itu aja biar lebih cepat apa? DHCP klien aja. Oh iya ya. Oke baik Pak. Jadi masuk ke IP DHCP klien ya. Hmm. Nah, silakan untuk interface-nya nanti diarahkan ke interface yang internet ya, yaitu Ether 1 ya. Iya. Nah, statusnya Hmm. bound. Kemudian konfigurasi dasar selanjutnya setup NAT sama DHCP server. Oke, caranya source NAT, interface-nya ke Ether 1. Kemudian action-nya adalah masquerade fly. Nah, sebelum membuat IP DHCP server, berarti kita harus membuat IP address dulu ya untuk lokalnya. Oh iya ya. Silakan. Nah, untuk netbooknya bebas loh, terserah Mas Leo aja. Oke. Kemarin ikut yang kemarin aja Pak ya. Ya, mohon maaf Mas, itunya bisa di zoom sedikit apa Ya. grafiknya biar agak besar ininya ya apa tampilannya. Masuk ke menu setting, nah zoom in, di zoom in. Oh zoom ini. Ya, Lagi Pak. satu lagi aja. Ya udah cukup. Nah, segitu. Ya. Sini yang kedua. Oke, Ini. ya. Oke, selanjutnya silahkan Ya. ke IP DHCP Oke. server. Setup dua full untuk wah, Nah, DNS servernya bisa ditambahin aja ke 88 boleh. Tambahin aja di sana langsung. ya. Hmm. Um, Nah, coba ya. di ping dulu dari terminal ke Google, baik ke klien dari roti ke internet maupun dari klien ke internet. DNS lupa ya. Ya, ke DNS saja. Oke, connect Oke, oke, aman. terusnya Google aman. Ya, sekarang coba dari klien. Dari klien, ngeping dulu ke IP Mikrotik. Dari klien ke Mikrotik. Maksudnya dari PC, Mas. Command prompt PC. Oh PC. Ya, dari command prompt PC Oke. itu ke IP gateway-nya Mikrotik dulu ke 192.168.20.1 ya. Oke, berarti bisa terhubung ke internet. Jadi kondisi sekarang kan bisa akses ya ininya apa? Iya. Sekarang ke internet. Betul. Nah, ya bisa. Kemudian karena ini ada kaitannya dengan scheduler ya tadi firewallnya, berarti kita harus setting waktu di Mikrotiknya supaya tidak keliru ininya apa? Waktunya. Silahkan Iya. masuk ke sistem SNTP client. Nah, Nah, itunya diaktifkan. Kemudian diisi primernya id.pool.ntp.rg. full.
Kalau yang sekunderinya bisa diisi asia.pool Oh, Asia. .ntp.org. G. Ya, Oke. oke. Ya, saya rasa konfigurasi dasar cukup ya untuk praktek filter word. Nah, ini koneksinya yang di laptop berarti sama ya Mas, double koneksi juga ya laptop. Oh ya, yang untuk Zoom khusus kan? Beda ini kan, beda beda laptop ya. Beda. Iya. Nah, jadi nanti bisa simulasi praktek filter wall. Nah, skenario atau studi kasusnya kembali lagi ke modul ini. Jadi untuk studi kasusnya lab 2. Nah, ini. Jadi pada studi kasus ini akan digabungkan penggunaan send input dengan forward ya. Tapi untuk sebelum menggabungkan send input dengan forward, kita coba dulu tadi blocking dasar dulu. Jadi anggaplah ada klien ya, itu tidak bisa akses ping ke router gitu ya. Dari IP berapa dapatnya? Diceknya di DHCP server aja. IP DHCP server, lisis di menu lisis. Langsung di mikrotik aja. Nah, di sini Mas, di menu lisis. Nah, ini anggaplah ya 20254. Jadi nanti IP yang 20254 ini dia tidak bisa ping ke router gitu ya. Kita skenario yang pertamanya itu. Coba dulu biar nge-refresh dulu. Jadi masuknya ke IP firewall, pilih filter rule, tambahkan. Nah, parameter yang diisinya silahkan pilih input ya. Kemudian source address-nya diisi dengan IP tadi. Oke, tujuannya ke IP router. Ya, actionnya adalah drop ya. Ya, oke, seperti ini. Jadi nanti otomatis dari klien ini dia tidak akan bisa ngeping ke router ya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang uji coba yang keduanya, coba di disable. Di disable lagi rule barusan. Nah, kita cek lagi. Ya, berarti udah aman ya. Nah, itu basicnya. Jadi basic firewall filter wall. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan fungsi address list ya. Jadi anggaplah nanti di address list itu ada beberapa komputer yang nantinya akan dibolehkan. Jadi kita buat skenario-nya diperbolehkan dulu ya. Nah, silakan ditambahkan name-nya, boleh akses lah, kasih namanya boleh akses. Address-nya diisi dengan IP di network tersebut aja. Tapi per IP ya. Misalnya 192.168.20.254. Oke, tambahkan. Terus bikin dua lagi, misalnya 20.253 sama 20.252. Nah, name-nya itu dipilih aja, Mas. Kalau sudah bikin rule-nya, itu tinggal di select aja. Nah, itu 20.253. Ya. Oke, satu lagi. Nanti tinggal di copy aja ya. Ya, cukup lah. Tiga. Nah, berarti nanti kita bikin satu rule lagi di filter rule itu yang accept ya. Filter rule. Nah, pilih yang accept. Jadi parameternya sama seperti tadi di menu general. Sign-nya itu pilih adalah input ya.
Oke, kemudian source address dikosongin, destination address dikosongin, langsung masuk ke menu advance. Oke, tadi terlewat di itu pilih dulu nggak apa-apa. Pilih dulu. Tadi di destination address di general harus diisi ke IP routernya. Ya, itu ketujuannya ya, ke IP. Nah, itunya sumbernya dari boleh akses ya. Actionnya pilih accept atau diizinkan. Oke, posisinya harus berada di paling atas. Nah, kita edit yang dropnya, berarti yang dropnya diedit di bagian source address-nya dikosongin. Karena asumsinya dari semua network kan di bloknya. Ya, jadi cukup itu aja, apply, oke, nanti diaktifkan lagi. Nah, jadi dengan skenario seperti ini, jika ada yang di rank IP yang dideskripsikan di address list dibuat, itu akan diaccept gitu ya pada eh, nah, kondisi sekarang pasti bisa coba ping. Nah, sekarang coba untuk simulasinya di address list, ngetes di address list, itu di disable aja yang IP 20254. Nah, di disable aja. Sekarang berarti kondisinya nggak akan bisa ping. Ya, karena diasumsikan itu tidak masuk ke kelompok yang boleh akses 20254 itu. Oke, diaktifkan lagi, Mas. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau mengatur waktunya? Jadi yang boleh akses itu hanya diizinkan ngeping ya. Maksudnya ketiga ketiga IP ini boleh ngepingnya nanti aja jam istirahat misalnya kan. Berarti diedit di menu filter rule-nya. Yang aksesnya diedit, masuk ke menu ekstra. Nah, itu tinggal didefinisikan. Jadi boleh aksesnya itu dari jam 12 sampai jam 1. Ya, play, oke. Nah, tadi ada yang terlewat terus ya. Oke, terlewat. Oke dulu, nggak apa. Nah, ini inaktif karena kan sekarang sudah lewat dari jam tersebut. Tadi ada yang terlewat di menu pengaturan sistem clock-nya karena posisinya kan di Jayapura, berarti sistem clock-nya harus diatur di menu sistem. Nah, ininya harus diatur. Oh ya, udah ke waktu setempat. Oke, sip. Jadi harus dicek di sini kan, karena jangan sampai ini apa waktunya terlewat. Nah, di sini terlihat inaktif ya. Jadi rule ini kondisi sekarang otomatis tidak aktif. Maka ketika ada yang mengakses ke router, itu pasti diblok. Tidak bisa karena sekarang sudah lewat. Nanti bisa ngepingnya lagi jam 12 siang besok gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mengatur parameter eh, tadi ya firewall ya, firewall dengan chain input untuk membatasi akses ke router.